Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini masih membahas terkait materi matematika atau pelajaran matematika bab bentuk aljabar. Nah, soal berikutnya, kalau saya mengulas balik terkait soal-soal sebelumnya yang berhubungan dengan bentuk aljabar, tips untuk melakukan penjumlahan, pengurangan yang ada variabelnya. Jadi contoh variabel saya simpulkan var. Contoh variabel itu contoh x, y, a, g, dan seterusnya. Ini variabel. Nah, maka untuk proses penjumlahan plus ataupun min, cari yang sama var-nya. Cari yang sama. Nah, kalau sudah mencari yang sama, berikutnya kalau di sini prosesnya adalah kali bagi, maka tidak perlu mencari yang sama. Cukup kalau kali ya misalkan x kali c, ya jadinya xc. Jadi simbol ada kalinya kayak gini, titik. Bisa ditulis kali, bisa ditulis titik. Ya. Langsung ke soal nomor 13. Di situ ada 4x kali. Nah, ada kurung itu artinya kali. Min 3x plus 2y. Jadi kalau ada kurung itu sama aja artinya kali. Nah, berarti kalinya itu dilakukan pembukaan kurungnya. Jadi ini suku yang ini dikalikan dengan suku yang ini. Terus suku ini dikalikan dengan ini. Itu caranya. Ya. Nah, cara mengalihkan seperti ini, terus dibuka akhir kurungnya. Berarti 4x dikalikan ini. Berarti hasilnya ini positif dikalikan negatif, berarti min 12 x kuadrat. Jadi kalau ada variabel yang sama, misalkan x dikalikan x, maka ini sama saja ada pangkat 1, ada pangkat 1. Nah, terus yang atas pangkatnya ditambahkan, berarti x 1 plus 1. Jadi kalau di sini ada variabel yang sama kemudian dikalikan, berarti pangkatnya dijumlahkan, ya. Ini min 12x kuadrat. Kemudian ini dibuka lagi kurungnya. Nah, ke sini 4x kali 2y, berarti positif kali positif hasilnya positif 8xy. Nah, maka hasil ini adalah, saya tulis ya, min 12x kuadrat plus 8xy. Itu soal nomor 13. Terus soal berikutnya nomor 14. 18 A pangkat 4 dibagi 2 A pangkat 4. Nah, ini kan sama nih variabelnya. Ini juga sama variabelnya. Berarti ini pangkat. Variabel sama terus ada pangkatnya. Contoh misalkan A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, itu sama saja A dipangkatkan 4 dikurangi 4. Jadi pangkatnya itu dikurangi 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah A pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 ini hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 18 dibagi 2. Kan ini hasilnya 1. Bilangan berapapun dikalikan 1 tetap bilangan itu. Berarti 18 bagi 2 sama dengan 8 hasilnya. Ya. Terus soal berikutnya nomor 15. Nomor 15 di sini ada
Saya geser dulu. Nah, biar agak bersih. Nomor 15. 2x ditambah 3y. Nah, ini kan dikurung, ini dikurung. Nah, ini ada kurung lagi. Maka caranya mengalihkan harus dibuka kurungnya. 3x min y. Ini suku ini dikalikan dengan ini. Terus jadi suku ini harus dikalikan sampai dengan selesainya kurung yang ada di sini. Kalau ini dikalikan dengan ini berarti berikutnya dengan ini. Nah, ini. Seret. Nah, terus sama. Ini juga sama, ini kan belum dikalikan, berarti harus dikalikan juga dengan kurung yang ada di samping sini. Seret. Ini. Terus yang sebelah sini juga ya. Nah, ini namanya sifat apa? Jadi penjumlahan ataupun perkalian yang digandengkan itu masuk dalam sifat apa ya? Asosiasi. Ya. Asosiasi atau distribusi ini. Oh, distribusi. Oke. Masuk dalam sifat distribusi, jadi dikalikan. Nah, maka hasilnya adalah 2x suku pertama dikalikan kurung yang ada di suku pertama ini, berarti sama dengan 6. Masih ingat ya, x pangkatnya 1, x pangkatnya 1. Jika ada pangkat yang sama, misalkan a pangkat 1 dikalikan dengan a pangkat 1, maka pangkatnya ini dijumlahkan ya. Ini pangkat yang ini dijumlahkan berarti a kuadrat. Terus yang berikutnya ini 2x suku pertama dikalikan dengan kurung yang ada di suku terakhir, berarti min 2xy. Terus ini berikutnya suku kedua dikalikan dengan suku yang ada di sini, berarti hasilnya adalah plus 3 kali 3 9 x y. Terus suku yang terakhir dikalikan dengan suku yang terakhir di kurung terakhir, hasilnya adalah min 3 y kuadrat. Berarti ini kalau disederhanakan cari yang sama sukunya. Oh ini, maaf, variabelnya. Berarti ini variabel ini sama dengan variabel ini. Nah, berarti hasilnya adalah 6a kuadrat. Nih, min 2 ditambah 9. Kalau kita gunakan garis ya, ini dimulai dari 0. Ini min 1, min 2, min. Nah, ini kalau ditambah 9 berarti melangkah ke kanan, karena yang kiri ke kiri itu min, ke kanan itu plus. Berarti ini melangkah 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maaf. Nah, ini berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Maaf. Nah, ini 7. Berarti ini hasilnya adalah positif 7 x y min 3 y kuadrat. Nah, saya tulis di sini. Hasil akhirnya adalah 6a kuadrat ditambah 7 xy dikurangi 3 y kuadrat. Oke. Biasanya cara yang paling cepat itu ada juga, yaitu jika ada simbol misalkan a plus b dikuadratkan, berarti cara yang paling cepat ya, cara yang paling cepat itu sama aja a kuadrat terus
ini suku ini dikalikan dengan suku yang ada di sini kan 1 berarti 1 kali 1 terus dikalikan pangkatnya ini, berarti kalau di sini positif berarti ya plus 2 A B, terus ini dikuadratkan berarti plus B kuadrat. Itu cara yang paling cepat. Nah, berarti kalau modelnya seperti ini kan tidak sama ya sukunya, beda. Ini satunya positif, ini satunya negatif. Jadi ini kalau dijabarkan kan kurung buka A plus B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikalikan A plus B. Nah, ini ada cara cepatnya kayak gini, nggak harus dikalikan per suku, ada cara cepatnya, ini rumusnya ini ya. Nah, yang saya kasih lingkaran. Nah, ini cara cepat, tapi berhubung ini simbolnya beda, ini positif ini negatif, maka nggak bisa menggunakan rumus seperti ini kan sama-sama positif. Nah, semoga paham ya. Terus soal berikutnya nomor 16. Saya ini bersihkan dulu. Soal nomor 16 yaitu P sama dengan 8, terus Q sama dengan min 5, R sama dengan min 3. Nah, kalau di situ yang ditanyakan P plus Q min R, berarti kita masukkan nilai masing-masing dari variabel. Ini namanya variabel P, Q, R ini variabel. Nah, ini value-nya, ini nilainya. Berarti P-nya berapa? P-nya 8 ditambah Q. Q-nya min 5 berarti jadilah min. Positif dengan min kan jadi min ya. Silahkan dicek di channel saya, sebelumnya saya pernah bahas kalau ada positif dengan negatif maka menjadi negatif, kalau ada negatif sama negatif jadi positif. Oke, itu diingat aja. Terus berikutnya ini min 3, di sini ada min ketemu min, R kan nilainya min 3 ketemu min berarti jadilah plus 3, maka hasilnya adalah berapa? 8 dikurangi 5, 3 tambah 3, 6. Semoga mudah ya, semoga bisa dipahami. Terus berikutnya soal nomor 17. Soal nomor 17 di situ P nilainya adalah 5. Terus Q nilainya adalah 2. R nilainya adalah 3. Kemudian kalau ada rumus P kuadrat min 2 Q R kuadrat, berapa nilainya? Kita masukkan value-value ini ke dalam variabelnya. Value itu ini loh, nilai 5, 2, terus 3. P 5 berarti 5 dikuadratkan. Saya kasih kuadrat kayak gini. Masih ingat ya, 5 kuadrat itu artinya 5 dikalikan 5 ya. 5 dikalikan 5, bukan 5 bang, bukan 5 dikali 2 ya. 5 kuadrat itu 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Kemudian min ini 2 dikalikan Q nya 2, saya kasih titik, lah R nya 3, yang dikuadratkan itu yang R saja ya, ingat yang R saja karena pangkatnya hanya di R. Nah, berarti kita hitung dulu yang 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 3 dikalikan 3. Maka hasilnya adalah 9. Nah, 9 dikalikan 2 dikalikan 2 lagi. Nah, ini dikalikan dulu. Kenapa? Karena pengalian itu urutannya lebih dulu dibandingkan pengurangan. Jadi ini dikerjakan dulu. Ingat ya, ini dikerjakan dulu. Walaupun di sini tidak ada kurung ya, di soal nomor 17 tidak ada kurungnya, tapi ini harus dikerjakan dulu. Berarti 2 kali 2 4,
dikalikan 9 sama dengan 36. Nah, kayak gini hasilnya. Oke. Nah, terus baru dilakukan pengurangan. Ingat, ini bisa menggunakan garis. Tapi kalau panjang seperti ini kan angkanya panjang ya, 25 sama 36. Kita pakai cara seperti ini. 25 dikurangi 36. Ini ya, dikurangi. Nah, ini kan nggak bisa, nggak mungkin. Pasti nanti nggak bisa dikurangi. Maka ini artinya itu ada min, pasti nanti hasilnya min ya. Kenapa? Karena bilangan yang pengurang itu lebih besar dibandingkan bilangan yang dikurangi. Nah, berarti ini langsung aja anggap ini pinjam depan, berarti 15, ini tinggal 1. 15 dikurangi 6, 9. Nah, terus 1 dikurangi 3, udah nggak bisa. Ya udah, oh berarti hasilnya adalah min 9. Nomor ini nilainya min 9. Berikutnya soal yang terakhir. P nilainya adalah min 3. Kemudian Q nilainya adalah 2. Hasil P kuadrat min 3 PQ plus 2 Q kuadrat adalah, maka nilai-nilai ini dimasukkan. P dikuadratkan berarti P-nya min 3. Min 3 dikuadratkan. Jadi kalau ada negatif dikuadratkan dengan penguadrat dikuadratkan ini kan genap, pangkatnya kan genap, berarti ini pasti hasilnya adalah 9 ya, 3 kali 3. Kemudian min ini 3 dikalikan, yang ada minnya saya kasih kurung min 3, terus Q-nya 2. Nah, ini diselesaikan dulu. Nah, kayak gini saya kurung. Kemudian plus 2, Q-nya 2 kuadrat. Saya kasih kurung 2 kuadrat. Jadi yang dikuadratkan hanya 2. Selanjutnya ini diselesaikan. Oh, ternyata kalau 3 dikalikan min 3 dikalikan 2, hasilnya adalah plus 18. Loh, kok bisa plus ini? Kenapa ya, Bu ya? Nah, ini kan negatif ya hasilnya. 3 dikalikan min 3 itu min 9. Dikalikan 2 itu min 18. Nah, min ketemu dengan negatif, berarti hasilnya positif. Selanjutnya yang ini, 2 dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 4. Dikalikan 2 sama dengan 8. Ya. Maka hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya 35. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.